mana ini Ya sekarang? dari Nia. Oh Nia. Gimana Om? Daniat. Iya, kasus Nia Daniati ya bersama-sama dengan anaknya dan suaminya OI ya. Jadi sebagaimana kita ketahui sebenarnya kasus ini kan sudah berjalan lama. OI menghadapi persoalan hukum, kasus hukum pidana yang sudah diproses dan dia sudah menerima risiko yang paling menyedihkan buat dia sebenarnya. Nah, kita ketahui ternyata ada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tadinya OI maupun Nia Daniati tidak tahu menahu tentang adanya perkara itu. Tadi saya dapat informasi, bahkan pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu pun itu dikirimkan ke Polda Metro Jaya. Ya padahal OI kan sudah di luar, kan? Jadi mungkin selama ini perkara itu berjalan karena saya baca putusannya itu first take. First take artinya adalah bahwa para pihak tidak hadir, tergugatnya tidak hadir. Jadi mungkin panggilan ini kirim ke Polda dulu waktu itu. OI kan ada masalah di Polda. Padahal waktu itu dia mungkin sudah di Pondok Baru. Nah, Nia Daniati sendiri juga tidak tahu menahu karena dia tidak punya kaitan dan tidak punya urusan dengan kasus yang menimpa si OI itu, ya kan? Tetapi dari fakta-fakta persidangan saya melihat ternyata Nia juga ikut dijadikan sebagai turut tergugat. Jadi tergugatnya itu adalah si OI dan kedua kalau saya tidak keliru suaminya. Kemudian Nia Daniati dibikin turut tergugat. Tetapi di dalam putusan itu tidak ada putusan apapun atau penghukuman apapun yang dijatuhkan kepada Nia Daniati. Jadi artinya split kan. Pertanyaannya mungkin kenapa sih kok Nia jadi dibawa-bawa? Ya wajar lah, mungkin Nia kan seorang terkenal, penyanyi terkenal, ya kan. Jadi dengan membawa-bawa dia mungkin menjadi kasus yang menarik atau mungkin menjadi pressure buat Oki atau buat Nia juga agar Nia menanggung membayar persoalan-persoalan yang dihadapi oleh OI. Tapi kan kita harus tahu dong bahwa Nia ini kan sekarang single parents kan. Nggak boleh dia pun dibebankan kewajiban-kewajiban apapun yang tidak menjadi kewajiban hukum dia. Ya kan? Oleh karena itu saya beritahukan kepada semua pihak ya, semua pihak siapapun dia, kalau ada persoalan-persoalan menyangkut OI, jangan dibawa-bawa kepada Nia Daniati ya. Kemudian juga jangan ada yang mencoba menteror, mengintimidasi Nia Daniati karena Nia Daniati tidak memiliki kaitan apapun dengan kasus ini. OI kan sudah anak, memang anaknya Nia Daniati, tapi dia keluarga yang sudah punya suami, sudah berdiri sendiri. Jadi perbuatan hukum dia itu tidak menjadi tanggung jawab daripada Nia. Demikian juga perbuatan Nia sebagai orang tua juga tidak menjadi tanggung jawab daripada OI. Jadi Bapak sekarang megang teh Nianya aja Kita atau hanya OI-nya Nia, juga? Nia. Sekarang saya pegang Nianya. Ya. Kalau posisi OI-nya sekarang di mana Pak? Sudah bebas atau masih tidak? Saya kira sudah bebas ya. Si Perbasyara itu sudah di luar kan dia kan. Jadi itu sebabnya tadi saya dengar dari orang bahwa katanya panggilan pengadilan, pemberitahuan pengadilan pun masih ditujukan kepada Polda Metro. Nah ini kan sebenarnya kan itu menunjukkan bahwa pengadilan mendapatkan alamat, tapi mungkin karena di gugatannya disebutkan itu beralamat di Polda karena waktu dia ditahan di Polda kan. Nah tapi kan dengan dia keluar kan nggak boleh dong di situ tetap menjadi alamat dia gitu. Nah, langkah hukum apa nih kan Teh sudah menggandeng Pak Otto untuk kasus ini. Langkah hukum apa yang akan dilakukan ke depan? Kalau dari segi Nia sebenarnya intinya adalah saya katakan dia tidak mempunyai kaitan hukum apapun. Di dalam putusan yang di Pengadilan Negeri Selatan pun dia tidak pernah dihukum untuk membayar apapun. Jadi apa yang harus dilakukan Nia hanya untuk memberitahukan, memproteksi Nia. Saya sekarang ini menjadi pengacara Nia hanya untuk melindungi melindungi dia. Jangan sampai ada upaya-upaya orang lain yang jahat kepada dia. Karena dia tidak ada urusan apapun dengan kasus ini. Jangan ada yang teror, jangan ada yang mengintimidasi, jangan ada yang ganggu dia. Apabila ada orang yang mengganggu dia secara fisik dan sebagainya,
ya tentunya dia bisa melaporkan hal itu kepada yang berwajib. Ya, jadi saya peringatkan kepada siapapun, tempuhlah jalur hukum yang resmi. Ya, nah, apakah dia akan melakukan tuntutan? Ya, saya pikir sementara ini kita nggak bermaksud seperti itu. Kita memahami apa yang jadi keluhan pihak-pihak yang dirugikan, tapi tolong jangan dibawa-bawa kepada dia. Nah, karena di dalam pengadilan, putusan pengadilan itu dia sendiri tidak dihukum, mungkin dia tidak perlu juga melakukan perlawanan terhadap putusan itu. Tapi bisa saja OI melakukan perlawanan terhadap putusan itu. Jadi saya katakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu belum inkrah, belum mempunyai kekuatan hukum yang sah. Jadi tidak bisa serta-merta kita katakan itu akan dieksekusi karena belum inkrah. Kalau nanti OI mengeluh perlawanan ternyata dia dimenangkan bagaimana? Atau mungkin jumlah yang dituntut itu untuk informasi kan tidak seperti itu, bukan kelompok 8,1 M, tapi mungkin sebagian. Nah itu menjadi patokan kita sebenarnya. Om, seberapa siapnya pasang badan untuk dia sendiri? Apalagi masalahnya banyak yang meneror dan segala macam. Ya dia itu sahabat saya, ya sahabat juga di keluarga. Saya tahu dia single parents, ya tentu saya harus prihatin. Ya. Jadi saya terus terang aja akan membela dia dengan sekuat tenaga kalau ada yang mengganggu dia. Ya. Tapi Nia juga tidak bermaksud untuk menuntut siapa-siapa pun kalau memang tidak ada yang berbuat jahat kepada dia. Tapi kalau ada yang berbuat jahat kepada dia, tentunya saya sebagai pengacara, sebagai lawyernya dia, sebagai temannya Nia, tentu akan berupaya untuk melindungi dia. Tapi katanya Mbak Nianya nggak pernah datang sidang, itu gimana Bang? Oh, dia nggak tahu. Oh. Dia nggak tahu ada perkara. Ya, dia tidak merasa mendapatkan panggilan apapun presiden, tiba-tiba ada putusan gitu. Nah ini kan sebenarnya kan kurang menguntungkan buat Nia kan, mungkin juga buat OI juga. Kalau OI tahu ada perkara itu, pasti dia hadir dalam persidangan membela dirinya. Jadi bayangkan tanpa hadirnya Nia, tanpa hadirnya OI maupun kuasa hukumnya, tanpa dia, tiba-tiba ada putusan Pengadilan Negeri Selatan yang menghukum Nia, si OI gitu. Pak, OI sudah membayar dendanya belum Pak? Atau bayar ganti rugi itu? Kan belum inkrah putusannya kan. Putusan ini kan belum inkrah, belum mempunyai keputusan pasti. Makanya kita lihat nanti apakah OI melakukan perlawanan atau tidak. Ya, kalau karena ini putusan first take, namanya bukan banding kan, tapi perlawanan. Tapi 8,1 itu gimana Bang? Apakah maksudnya Mbak Nia sendiri akan Mengembalikan atau menjual maafnya aset-aset? Ya, ikut mengembalikan gitu Bang? Ya enggak, dia kan tidak bertanggung jawab, ya kan? Anak itu, perbuatan anak nggak bisa dilimpahkan kepada orang tua, ya kan? Demikian juga perbuatan orang tua nggak bisa dilimpahkan kepada anak. Apalagi si anak ini sudah dewasa, sudah berumah tangga. Jadi nggak boleh tarik-tarik gitu loh. Itu hukumnya seperti itu. Bukan tanggung jawab Nia gitu ya? Hukum tanggung jawabnya Nia dong. Ya, yang boleh dikatakan tanggung jawab itu umpamanya namanya itu dalam hukum ya, majikan bertanggung jawab terbuat suatu perbuatan daripada anak buahnya. Gitu. Kalau ada perbuatan dari anak buah kita, karyawan kita melakukan perbuatan pidana, ya kan? Nah, itu majikannya bisa diminta tanggung jawab. Ini kan bukan majikan dengan bawahan kan. Artinya ada ketakutan, kekhawatiran Mbak Nia sendiri. Iya, saya lihat dia kemarin tuh dia mengeluh banget, dia takut. Katanya dengar-dengar nanti rumah saya mau dieksekusi, apakah harus saya jual rumah, katanya gitu kan. Saya bilang sama dia jangan takut, karena kamu tidak mempunyai kewajiban hukum apapun dalam kasus ini. Jadi saya tenangkan dia, nggak usah takut. Kalau ada yang mengganggu kamu, nanti hukum akan berjalan untuk itu. Karena kan yang 5,M sidang terakhir putusan itu kan secara perdata 5,M harus membayar, kalau 2,3 akan diadakan eksekusi gitu loh. Maksudnya mungkin kan rumahnya Nia dan segala macam. Nia sama sekali tidak ada dihukum untuk membayar apapun. Kalau ada putusan pengadilan menghukum Nia, baru Nia yang bertanggung jawab. Jadi artinya gugat dan penggugat itu pun tidak juga berhasil membuktikan kesalahan Nia. Yang di dalam putusan itu saya lihat ada penghukuman terhadap OI membayar sejumlah 8,1, tetapi itu juga akan tetap menjadi persoalan karena belum tentu itu benar. Makanya saya bilang karena ini putusannya belum inkrah, OI bisa menjalankan perlawanan. Nah kalau nanti kemudian OI menang, ya berarti kan nggak ada hukuman apapun baik terhadap OI maupun kepada Nia. Tapi sejauh ini